NIM 22123067. Perkenalkan, nama saya Rasmi Manahin, NIM 22123072. Dan saya Rosina Mira Suci Bella, NIM 22123077. Kami dari kelas PAI 1B akan membahas materi tentang Perkembangan fikih dan periode Nabi sampai dengan sekarang. A. Pengertian fikih. Secara etimologis, kata fikih berarti paham atau paham yang mendalam. Selain itu, fikih juga dapat dimaknai dengan mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Sedangkan secara terminologi, Qadhi Badai mendefinisikan fikih adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang berasal dari istinbat terhadap dalil-dalil terperinci. B. Perkembangan fikih. 1. Periode Nabi SAW. Pada periode Nabi SAW ini dimulai dengan beliau diangkatnya menjadi utusan sebelum hijrah ke Madinah serta meninggalkan dunia ini sesudah beliau hijrah pada tahun ke-11 Hijriah. Periode ini dikatakan sebagai periode yang krusial dalam perkembangan fikih karena periode ini disebut periode petunjuk atau wahyu. Pada periode ini terdapat sebuah perbedaan hukum personalitas wahyu pada kota Mekah dengan kota Madinah. Semasa periode Mekah, wahyu dipusatkan pertama pada apa yang dikenal dengan prinsip-prinsip agama ad-din, yaitu dalam aspek fundamental yang berasal dari keyakinan kepada keesaan Allah, tauhid, filosofi kenabian, dan kehidupan setelah kematian, yang mencangkum kepribadian, moral, dan nilai. Contohnya, rendah hati, kejujuran, kesabaran, dan bersyukur. Sedangkan pada periode Madinah sangat memfokuskan pada paparan perilaku manusia. Contohnya terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta semua ini tergolong dalam rukun Islam. Di samping itu terdapat muamalah atau jual beli seperti perdagangan, kontrak, dan lainnya, serta larangan kejahatan seperti pembantaian, pencurian, dan penganiayaan, juga fitnah. Periode Rasul ini dapat pula dipahami dalam dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. 2. Periode Mekah. Periode Mekah yakni masa menetap dan kedudukannya Rasul di Mekah, yang lamanya 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah, dalam masa ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, sehingga memalingkan mereka dari penghambatan diri kepada berhala. Di samping itu, beliau yang mulia juga menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya. Masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Karena itu tidak ada di dalam surat Al-Makkiyah ayat-ayat hukum seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, dan Al-Furqan. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berbicara mengenai akidah, kepercayaan, akhlak, dan sejarah. 3. Periode Madinah. Periode Madinah diawali dari peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dan berlangsung selama ia menetap di Madinah selama 10 tahun sampai wafatnya. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Sejak itu, Nabi membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu diperlukan pengadaan syariat dan peraturan untuk mengatur perhubungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya, dan perhubungan mereka dengan umat yang lainnya, baik dalam masa damai ataupun dalam masa perang. Dalam hubungan ini disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, dan hutang piutang, juga semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan, keamanan dalam masyarakat, dengan adanya hukum kriminal dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Madinah hampir tidak didapatkan indikasi karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan tentunya terkait dengan akidah. Berbeda dengan periode Mekah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan peranata sosial mendominasi, sehingga indikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. 4. Periode sahabat. Pada periode ini ada dua aspek baru regulasi Islam yang jelas-jelas berkembang terus. Seiring yang berkembang dan majunya komunitas Muslim, para sahabat menghadapi situasi dan konflik yang tidak mereka hadapi selama periode Nabi. Para ahli hukum telah bertanggung jawab untuk menentukan pilihan mereka dengan bantuan penggunaan kemampuan penelaran dalam Al-Quran, Sunnah,
Al-Quran dan Sunnah. Pada periode ini, pola pikir para sahabat mulai berubah ke era ijtihad, di mana dalam pengambilannya peraturannya mengacu pada Al-Quran dan Sunnah itu karena ada masalah baru yang sama sekali tidak menimpa pada zaman Nabi. Kemudian di era ini juga muncul penggunaan qiyas dan ijma. Para sahabat berkontribusi dalam ilmu fikih karena mereka turut serta membentuk kaidah-kaidah fikih. Ada tiga hal pokok yang berkembang waktu itu sehubungan dengan hukumnya, diantaranya yang pertama, begitu banyak munculnya kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum yang secara lahiriah yang tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Quran maupun penjelasan dari Sunnah Nabi. Yang kedua, timbulnya masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi, namun ketentuan ini dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, dalam Al-Quran ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam penerapan dalil-dalil yang ada. Masa Abu Bakar Asy-Syiddiq 11-13 Hijriah, pada zamannya banyak sekali masalah yang timbul seperti memerangi orang murtad, orang yang tidak mau bayar zakat dan lainnya. Ciri khas fikih pada masa Abu Bakar yaitu penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum dan tidak terdapat nas dan hadis tentang hukum yang terkait. Ijma' dan manfaatnya sebagai dasar penetapan hukum. Apa yang beliau lakukan berdasarkan dengan pikiran dan hasil ijtihad ini berarti bahwa fikih saat beliau berkembang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Oleh sebab itu, perkembangan fikih pada masanya sangat baik. Masa Umar bin Khattab 13-23 Hijriah, pada saat Umar menjadi khalifah dengan segala ketakwaannya dan keadilan serta kebenarannya, dia selalu melakukan apa saja demi tegaknya Islam. Pada masa banyak sekali kemajuan yang dicapai Islam sebagai seorang yang pernah hidup dengan Nabi SAW, maka dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana saat Nabi SAW memerintah negara dengan memelihara agama. Adapun kasus-kasus yang telah Umar lakukan diantaranya kasus mu'alaf, kasus potong tangan, pidana pencurian, dengan kasus melakukan ijtihad untuk hukum, sehingga fikih pada masanya berkembang dengan baik dan cepat. Hal ini karena ijtihad dilakukan beliau dalam pengambilan keputusan, sehingga itu dilakukannya dengan melihat kasus atau perkembangan di lapangan. Masa Utsman bin Affan 23-13 Hijriah. Saat Utsman menjadi khalifah, dia masih melanjutkan pengembangan Islam keluar wilayah sehingga mendapatkan wilayah baru. Dengan demikian memerlukan pengelolaan yang baik. Utsman adalah pria yang karakter yang menyukai kedamaian, di mana dalam peperangan beliau tidak berada paling depan juga paling belakang. Karena beliau bukan pahlawan seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, Khalid bin Walid, Sa'ad bin Waqqas. Fikih pada masanya tidak terlalu berkembang karena Utsman lebih memfokuskan pada perluasan daerah. Masa Ali bin Abi Muthalib 35-40 Hijriah, para sahabat menggunakan metode ijtihad dalam setiap pengambilan hukum, dan ini pun sudah melakukan peninjauan dengan sangat matang. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga Ali sering menggunakan qiyas. Terdapat karakteristik fikih para sahabat yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, mereka berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, dan Nabi SAW. Yang kedua, jika tidak menemukan jawaban dalam Al-Quran, maka mereka berijtihad dengan ilmu mereka. Yang ketiga, mereka menyelesaikan masalah dengan melihat persoalan sehingga sepintas lalu tidak
sama dengan Nabi SAW. Yang keempat, maka senantiasa mendengarkan pendapat orang lain. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada masa sahabat sumber yang dirumuskan fikih adalah Al-Quran, penjelasan Nabi yang disebut sunnah, dan ijtihad yang terbatas pada qiyas serta ijma sahabat. Bila pada masa Nabi proses penetapan fikih disebut pembinaan fikih, maka pada masa sahabat disebut periode pengembangan fikih. 5. Periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini bisa dikatakan sebagai periode perkembangan fikih di mana hal yang menonjol pada fase ini adalah fase yang dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Pada era ini juga ditandai dengan munculnya para ulama-ulama fikih atau para pembesar murid-murid yang memberikan ajaran kepada kelompok yang mengkaji fikih itu ketika itu berbeda dengan periode sahabat. Pada masa ini kajian fikih masuk dan lebih mengarah pada wilayah teori. Banyak hukum fikih yang diproduksi oleh proses penelaran terhadap teori yang membandingkan hukum fikih yang diproduksi oleh pemahaman terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Yang disamakan dengan kasus baru, fikih tidak hanya bisa menjelaskan permasalahan wakia aktual, namun lebih dari itu. Fikih pada periode ini berkembang sesuai dengan tumbuhnya kemajuan Islam, di mana menjadi ekspansi Islam ke daerah-daerah di luar Madinah. Periode ini di bawah perintah Bani Umayyah. Walaupun setelah memerintah, ia sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan Islam, terutama dalam bidang fikih. 6. Periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera dinantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga Mulhidin dan masa pembukuan fikih karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat muncul usaha-usaha pembukuan al-sunnah, fatwa-fatwa sahabat tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul al-fikih. Pada masa ini lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut dengan keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Pada abad ke-7, kaidah fikih mengalami perkembangan yang sangat besar. Di antara ulama yang menulis kitab-kitab kaidah fikih pada abad ini adalah Muhammad bin Ibrahim al-Jurjani. Ia menulis kitab dengan judul Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Karya ini menunjukkan bahwa kaidah fikih mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7. Pada abad ke-8, ilmu kaidah fikih mengalami masa keemasan dengan banyak bermunculan kitab-kitab kaidah fikih. Perkembangan ini hanya terbatas pada penyempurnaan hail karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan Syafi'iyah. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kitab Ibnu Al-Mulakin dan Taqiyuddin Al-Hisni. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah termasuk yang paling kreatif. 7. Periode taklid. Yang dimaksud dengan masa taklid ialah ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri yang asasi dalam pengistinbatan hukum dari nas Al-Quran Al-Sunnah. Sebab-sebab taklid secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterberlangguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya,
sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih dan berkembangnya berlebihan dalam kitab fikih. Hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Aktivitas ulama di masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan berfatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh pindah dari mazhab satu ke mazhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasyirah. 8. Periode modern. Periode fikih pada masa sekarang kian berkembang dengan kemajuan zaman. Artinya umat Islam tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis sehingga membuat fikih itu praktis dan dinamis, namun isi dan bentuknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern. Ini yang harus mampu dilakukan oleh para fakih modern sehingga fikih dapat dengan mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya. Kemajuan peradaban manusia pada zaman modern ini membuat fikih mau tidak mau harus memonumen setiap perubahan tersebut. Pada zaman modern, sekarang fikih Islam harus diformat dengan baru dalam berbagai bidangnya, dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah.